Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirgi Aditya Nugraha dengan NIM 22500310885. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai tugas aplikasi ke teknik sipilan 1 di bidang keairan. Dan yang terakhir ini untuk masuk ke aplikasi Hekras ya. Nah, di sini Hekras ini berfungsi sebagai aplikasi untuk permodelan sungai ya. Pertama kita akan buka terlebih dahulu untuk Hekras-nya. Nah, di sini ini kan tampilan awalnya ya. Kita ubah dulu parameternya. Nah, unit sistemnya kita ganti ke yang metrik. Terus kita bisa simpen ya di project ya. Kita bisa simpan terlebih dahulu di data. Kita bisa simpan tag dengan nama event gitu ya, misal oke. Nah, di sini kita bisa ke ini apa namanya, ResMapper. Nah, di ResMapper ini kita centang ya picture-nya, nanti kita ke Tiren. Nah, ini create new layer, kita ke Tiren, terus ke create new Tiren gitu. Nah, ini kita projection filenya itu bisa pilih yang WGS itu ya. Nah, kita cari dulu ya file WGS-nya di GIS. Nah, ini ya WGS 1984 OTMZ 47N. Nah, ini kalau udah kita apply terus oke. Nah, ini kita importin filenya, kita masukin ya di GIS itu yang gen 30 gitu ya. Dia tuh biar lebih ringan lah. Nah, kalau udah bisa create ya. Kita bisa. Ini lagi proses ya. Kita tunggu aja. Nah, ini udah muncul ini. Nah, ini udah muncul ya. Nah, kalau udah ya tirennya, kita ke map layer. Nah, kita create map layer ya. Kita bisa cari file kita simpan itu ya untuk kita situasi itu ya. Chamber A tugas PGA. Nah, ini kita cari polyline biru gitu ya. Nah, ini kan udah muncul ya. Nah, ini kalau udah kita buat map layer, kita bisa ini ya ke nandain ya titik benung kita gitu ya. Nah, karena ini saya udah ada ya, ada di antara titik benung ini, kita bisa ke picture, nanti create new layer, terus ke polyline layer. Nah, kita bisa beri nama titik bendung gitu ya, bendung. Oke, kalau udah ini kita buat di enter ini. Nah, kita berada di patok L233 ya untuk tinjauan saya itu. Atau enggak gini, nah, ini kita bikin garis. Nah, kita biar ada namanya ya, kita bisa beri nama titik bendung gitu ya, titik bendung. Nah, kita ini kan udah, nah kita bisa buat ya untuk 1 kilo ke hulu, 1 kilo ke hilir. Nah, caranya kita bisa tahu 1 kilonya kita di measure ya. Di sini kita untuk mengukur jarak ya. Nah, ini dari titik bendung ini kita tarik
ini ke hulu dulu ya, kita cari 1 kilonya. Nah ini hampir 1 kilometer. Nah di sini ya untuk 1 kilonya kurang lebih berarti ya. Nah kita bisa tandain nih untuk ini, kita nandain hulunya gitu. Share ini. Tadi kan kurang lebih di sini ya buat untuk hulunya. Ya ini kita bisa nama hulu bendung gitu, hulu atau hulu aja gitu ya si namanya hulu. Nah kalau udah kita dari kita balik lagi ke titik bendung awal. Nah taruh hulu, ini sari tanda titik bendungnya hilang ya, ini kita kasih lagi ya untuk titik bendung. Ini hulu bendung, terus kita ukur lagi ya untuk 1 kilo ke hilir. Tapi ini agak ini kita ulangi. Oke, titik bendung. Nah, kita ukur ya untuk dari titik bendung ini ke hilir ya, dari sini kita ukur lagi. Ini kita ikutin arah aliran sungainya ya. Nah di sini ya untuk 1 kilonya ya kurang lebih. Nah berarti kita ke ini lagi gitu ya, kita bakal tandain di sini ya, berarti untuk 1 kilonya itu kurang lebih. Nah ini untuk hilirnya gitu ya, kita bisa beri nama ke hilir gitu. Oke, kita SC. Nah kita bisa lihat lagi di hilir, titik bendung, terus ini hulunya gitu ya. Nah habis itu kita bisa ke geometri. Nah di geometri ini kita bisa create new ya, kita bisa namain misalnya Sungai Biren gitu. Oke, nah ini close aja. Nah ini klik kanan, edit geometri. Nah ini ke reverse ya. Nah di sini itu kita dari
mulainya dari hulu ke hilir ya. Nah ini kan tadi ada batasnya ya untuk hulu, nah, kita bisa lebihkan dikit gitu ya, jadi mulainya nggak dari pas garis ini kita agak mundur gitu ya. Nah, kita bisa mulai dari sini, ini kita ini sampai ke hilir ya. Ini mengikuti arah aliran sungai gitu. Oke, masih jauh ya untuk ke hilirnya. Nah ini udah depan hilir, kita lebihkan dikit gitu ya. Nah udah kita ASC. Nah ini kita bisa kasih nama ya, river radial river 1. Nah kalau udah kita ke cross section gitu ya. Nah kita kita kan mulainya dari hulu ke hilir ya, jadi kita dari hulu ke hilir gitu. Nah ini karena kita arahnya ke bawah, nah kita marketnya dari sini. Nah, ini hulu, ini harus arah garis lurus ini ya. Sorry, ini harusnya di cross section. Nah ini kita untuk cross section di bagian garis-garisnya ini, perpotongan ini kita kasih garis gitu ya searah lurusnya. Ini dari hulu sampai ke hilir ya, kayak gini ya. Kayak ini juga, ini juga, ini juga, nah ini juga ini, yang kecil ini. Nah ini juga. Yeah. Nah ini udah ya, kita bisa lihat. Terus selanjutnya kita ke ini, ke geometri data, nanti ke ini file geometri. Nah ini kan udah yang sudah kita buat ya, buat si cross sectionnya. Nah ini kita bisa ke cross section gitu ya. Nah kan ini masih bawaan default dari si
kerasnya ya, jadi kita bakal disesuaikan lagi dengan cross section yang udah ada gitu ya dari AutoCAD. Nah ini kita bisa ke yang paling terbesar ini ya. Nah ini bakal kita ubah jadi stationnya itu dari sini. Nah ini yang X nya aja gitu kita masukin. Nah ini kita apply. Oke, kita cek lagi. Nah ini nanti biar ini nanti yang LOB nya itu yang right bank sama left bank nya nanti kita ubah secara otomatis, jadi ini saya biarin dulu. Terus untuk pendingnya juga nanti saya ubah otomatis saja. Nah kita lanjut dulu, kita ke bawah, nanti kita lanjut ke yang ini, kita masukin lagi, kita apply, edit ini. Oke, kita ke bawah, kita cek lagi, oke. Nah ini lanjut lagi yang ini, kita bagi dulu gini ya. Nah ini kita ke sini, kita ubah, kita apply, kita cek lagi, oke. Nanti kita ke bawah, kita lanjut lagi ini stationnya, kita apply lagi, set, kita ke bawah, lihat lagi, oke. Kita lanjut lagi, ya oke aja, kita lanjut lagi, kita apply, oke. Kita ke bawah lagi yang ini, selanjutnya apply, nah ini kita ke bawah lagi, kita ubah lagi, kita apply, oke. Masukin lagi, apply, oke. Masukin lagi, nah oke, kita ganti lagi ke bawah ini, apply, kita lanjut lagi, kita ke bawah lagi, kita apply, ke bawah lagi, apply, kita ke bawah lagi, oke. Nah ini kita apply, kita ubah, kita apply, oke. Kita lanjut lagi, kita apply, oke. Kita lanjut lagi, kita apply, oke. Nah ini untuk hulunya udah beres ya, kita lanjut ke bagian hilir ya. Kita masuk ke hilir, kita masukin datanya, kita apply, bawah, kita ganti lagi, apply, copy, apply,
kita ke bawah lagi, kita lanjut lagi, apply. Nah ini lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita apply. Nah untuk 124 ini dia kita pakai yang ini, kita copy, kita apply. Nah ini 138 kita lanjut ini, kita apply. Nah ini terakhir ya, kita bawa lagi, copy lagi, kita apply. Nah ini udah semua ya, kita bisa cek lagi dari atas gitu. Nah ini penampangnya ya, dari hulu sampai ke hilir. Oke ya, ini hilirnya, ini hulu. Nah ini, nah kalau udah kita ke ini ya, apa, kita save, terus ke atas lagi. Oh ini kita sorry. Nah kita bisa ke tab ya, kita ubah ya, tadi kan ini. Nah selanjutnya tadi kan kita udah ini apa, udah masukin ya cross-section XY-nya gitu. Nah karena tadi LOB-nya belum disetting ya untuk right bank sama left bank-nya, kita dan juga coefficient manning-nya gitu kita ubah dulu. Nah ini ke tools, terus ke graphical. Nah ini ya kita geser-geser, terus ini ini kita geser. Oke, kita ke bawah, ini geser-geser ya. Ini juga guys. Nah ini juga kita geser-geser, geser, kita ke bawah lagi, ini geser kanan kiri, lanjut kanan kiri, lanjut kanan kiri, lanjut kanan kiri. Oke, lanjut kanan kiri. Oke, lanjut ya, masih lanjut efeknya. Oke,
lagi. Oke. Ini terakhir ya. Nah ini kita udah setting. Oke. Kita saja. Terus ke menu-nya kan belum diubah ya, kita ke menu ya. Nah ini ganti jadi 0,025 ya kita. Nah ini kita set value ini 0,025. Nah kita oke. Nah kita lihat lagi ya. Nah ini kan udah berubah ya menunya. Nah ini lobbynya juga udah berubah semua ya, tuh udah tersetting. Nah kita bisa lanjut ke setting ini, start nya kita ke copy import nya set dulu 300 gitu ya. Oke, nah kita bisa selanjutnya kita bisa ke run ya. Kita bisa ini di set geometri data dulu ya. Sorry, set geometri. Kita bisa balik lagi ke sini nanti. Di sini kita ke ini ya, unsteady flow data. Nah kita bisa ke read sini. Nah ini ke flow hydrograph. Nah ini kita bisa setting setting ini ya. Nah ini flow ini tuh dari ini apa namanya, dari ini dari hasil HKMS ya, yang jam puncak gitu, bukan jam puncak ya, yang Q2 nya. Nah misalnya Q2 sampai kalau ulang 100 gitu ya. Nah saya ambil contoh yang Q2 gitu ya, misalnya nah ini copy, nah ini masukin di sini ya. Nah ini yang lainnya kita bisa nolin ya. Terus nanti kita ke ini apa namanya, interpolate missing value. Nah ini main flow nya kita bisa isi ini tuh 10% nya dari jam puncak gitu ya. Kita ada 13,82, kita masukin nilainya 13,82. Nah ini oke. Nah ini untuk ini normal depth, ini 0,01 gitu. Nah kita bisa ke ini dulu ya, setting waktu ya. Nah ini kita centang-centangin ya. Terus yang ini kita kan tadi dari 1 Januari 2024 ya, kita ke 2024. Nah ini tanggal 1 ya kita. Terus ininya tanggal 3, ininya 0000 ya. Ini udah input intervalnya, kita coba run. Oke udah ya, bisa close. Nah kita bisa lihat ke
view profil hasil analisisnya kita bisa lihat ya, ke jam puncaknya itu kan kita di jam ini ya, di jam 8 1 Januari 2024. Jam 8. Nah ini ya, jadi ini profil aliran sungainya. Jadi memang untuk kasus Biren ini biar apa ya, airnya itu melimpas keluar ya untuk Biren ini. Jadi solusinya nanti mungkin dikasih tanggul gitu ya, untuk biar nggak melimpas keluar. Nah mungkin cukup sekian ya untuk tutorial menggunakan High-Crush. Mohon maaf bila masih ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.